Bagi teman-teman, kali ini kita akan membahas beberapa soal mengenai TPS, yaitu tes potensi skolastik. Nah, ini yang biasa diujikan pada saat UTBK ya. Oke, kita akan coba bahas beberapa soal. Kita akan coba untuk soal yang pertama. Saya akan tampilkan soalnya di kanan bawah video ini ya. Oke, soal pertama dituliskan di sana bahwa X tambah Y ya, X tambah Y sama dengan 100. Lalu diketahui juga X per Y itu sama dengan 1/9. Dan kita diminta untuk mencari nilai Y minus X ya. Nah, soal ini termasuk mudah ya levelnya, karena kita hanya perlu mensubstitusikan saja ya. Oke, kita sudah punya persamaan pertama yaitu X tambah Y sama dengan 100. Nah, dan kita punya persamaan kedua yaitu yang ini. Nah, kalau kalian ketemu bentuk seperti ini, teman-teman boleh kali silang ya, karena ini bisa kali silang. Jadi kita kali 9 kali X menjadi 9X ya. Lalu Y kali 1 Y ya. Ini artinya Y akan sama dengan 9X. Maka dari itu yang bagian sini kita ubah dulu bentuknya ya. Jadi saya turunkan lagi yang sebelah sini ya. Saya turunkan lagi X tambah, nah Y di sini kita ubah menjadi apa? 9X ya, seperti itu, sama dengan 100. Maka X tambah 9X 10X sama dengan 100. Dan didapatlah X sama dengan 10. Oke. Nah, setelah itu kita langsung bisa kerjain ini, Y kurang X. Coba ya, kita lihat sekarang Y di sini 9X kan, sama, maka kita substitusikan saja 9X minus X sama dengan berapa? 8X kan. Dan kita sudah tahu X nya adalah 10, maka ini 8 dikali 10 yaitu 80. Jadi jawabannya adalah E ya. Oke, nomor 1 ini sangat mudah ya. Mungkin teman-teman juga sudah menguasainya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Oke, nomor 2 diketahui akar ya, dari akar X itu sama dengan 2 ya. Jadi akarnya ada 3 kali ya. Akar gitu ya. Dan diketahui juga akar pangkat 3 dari Y itu juga 2. Maka kita diminta untuk mencari X per Y ya, seperti ini. Ya, artinya kita harus cari dulu nilai X berapa, nilai Y itu berapa, baru kita masukkan ke sini. Oke, ini juga sangat mudah. Teman-teman terlebih dahulu harus mengetahui sifat-sifat dalam akar dan pangkat ya. Nah, kalau kita punya, saya misalkan di sini saya punya akar X, ini akan sama dengan apa? X pangkat setengah kan? Ya, karena di sini kalau akar tanpa ada angka di sini, ini artinya 2 di sini. Ada angka 2 di sini. Jadi pangkat 1/2 seperti ini. Artinya kalau saya punya seperti ini artinya bagaimana? Akar X ya, yang dalam sini pangkat setengah. Dan akar X sendiri adalah ini. X pangkat setengah dipangkatkan lagi setengah. Nah, ketika sesuatu dipangkatkan terus dipangkatkan lagi, otomatis pangkatnya kita kalikan. Jadi 1/4 ya, seperti ini. Maka dari itu kita akan coba ya, buka yang sebelah sini. Ini ada 3 kali ya. Kalau ini kan saya buat contohnya 2 kali dan hasilnya ada 1/4. Maka jika 3 kali kita bisa tuliskan ini menjadi X pangkat 1/6. Kan 3 kali. Jadi ini X pangkat 1/6 sama dengan 2. Nah, karena kita mau cari X saja, otomatis kita pangkatkan 6 kedua sisi ya. Yang sebelah kiri kita pangkat 6, yang sebelah kanan kita pangkat 6. Jadi seperti ini nulisnya. X 1/6 pangkat 6 sama dengan 2 pangkat 6 ya. Alhasil ini kan tadi sesuai sifat ini kita kali, berarti 1/6 kali 6 1 ya. Jadi kita X sisanya 2 pangkat 6 berapa?
2 pangkat 6 itu adalah 64. Oke, dari situ kita sudah mendapat nilai X. Oke, kita akan coba lagi cari nilai Y. Ini juga sangat mudah. Karena dia akar 3 dari Y, ya, sama dengan 2. Maka ini dapat kita ubah menjadi Y pangkat, karena ini 3 ya, jadi 1/3 sama dengan 2. Nah, ini sama caranya. Kita pangkatkan 3 sebelah sini. Sini juga pangkat 3. Oke. Ini menjadi Y saja, ini menjadi berapa? 8. Hasil kita dapat X-nya 64, Y-nya 8. Kita tinggal masukkan ke ini, ya. Masukkan ke X per Y. Kita masukkan, saya akan tulis di sini saja. X per Y akan sama dengan 64 dibagi 8. Berapa? 8. Jadi jawabannya adalah D, ya, seperti itu. Oke. Kita akan lanjut ke soal berikutnya, ya. Ini soal ini ya, geometri yang melibatkan sudut, ya, sudut segitiga. Oke, saya kasih batas dulu. Nah, jadi di situ ada gambar segitiga, ya. Ada 2 segitiga. Di sini saya akan coba gambar. Ya, seperti ini. Bagian atas lebih panjang, ya. Lalu ya, seperti ini. Lalu dia menyilang. Ya, seperti ini ya gambarnya. Lalu di sini A, sini B, sini C, sini D. Oke. Dan katanya di sini sejajar. Ya, jadi tanda panah kalau ada 2 gini artinya AB sejajar dengan CD, ya. Itu artinya. Oke, kita akan coba. Di situ diketahui bahwa sudut yang di sini yaitu 45. Oke. Sudut situ 45 dan sudut yang di bawah sini adalah 40. Oke, situ 40 ya. Dan kita diminta untuk mencari sudut yang ada di sini. Dianggap X. Oke. Nah, teman-teman, kita harus tahu dulu, karena ini adalah sejajar, ya, AB dan CD sejajar, maka 2 segitiga ini sebangun. Oke, tahu dari mana sebangun? Karena ciri-ciri sebangun tuh ada banyak, ya. Dapat dilihat dari ada 2 yang sejajar. Lalu sudut ini dengan sudut ini sama, ya. Jadi ini sama, ini sama. Menggunakan sifat sudut yaitu bertolak belakang. Oke. Alhasil ketika ini sama dan ini sejajar dan di sini saling berpotongan, maka ketika di sini 45, di sini juga 45. Kalau di sini 40, di sini juga 40. Ya, seperti itu. Oke. Sekarang kita diminta untuk mencari ini. Jadi teman-teman, cara mencari X ini banyak cara, ya. Teman-teman boleh pakai cara yang pertama, ya. Saya akan coba pakai 2 cara, ya. Cara yang pertama, ya, teman-teman lihat di sini. Di sini sudah ada 45, sudah ada 40, ya, sudutnya. Dan kita dengan sifat segitiga di mana jumlah sudutnya 180 derajat, kita bakal tahu dong sudut ketiganya berapa, ya. Jadi caranya seperti ini. 45 yang di situ ditambah 40 yang di sini. Lalu ditambah yang sebelah sini, ini saya anggap alfa, ya. Alfa itu bakal sama dengan 180, kan? Maka ini kalau kita jumlahin kan hasilnya 85 tambah alfa sama dengan 180. Maka alfa dapat kita tulis hasilnya adalah 95. Oke? Nah, ternyata alfanya adalah 95. Maka dari itu kita lihat lagi hubungan alfa dengan X. Alfa dengan X ini berpelurus, ya. Jadi kalau berpelurus itu artinya ketika alfa ditambah dengan X itu sama dengan 180. Maka alfanya 95, ininya X 180 tuh. Maka X nya berapa? Ya tinggal dikurang, ya. 180 kurang 95.
hasilnya adalah 85. Jadi jawabannya X adalah 85 derajat. Ya, ini cara yang ini B ya. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, teman-teman, jika mengetahui suatu sifat segitiga yang menyatakan bahwa ketika ada suatu segitiga, nih ya, saya gambar seperti ini. Lalu kita diminta untuk mencari sudut sini. Ya, sudut ini X. Ini sangat mudah. Karena sudut ini X ini akan sama dengan sudut sini ditambah sudut sini. Ya, alfa tambah beta. Jadi alfa tambah beta itu sama dengan X sudutnya. Maka dari itu dapat kita lihat di sini di gambar ini bahwa kalau kita pantau, kita tutup bagian sini, bentuk segitiga ini akan mirip dengan ini ya. Jika kalian perhatikan, jadi ada segitiga AB terus yang ke tengah sini, lalu ada titik D di sini, yaitu perpanjangan dari sudut dari garis A ke sini. Oke, kalau di sini kita anggap E ya. Jadi ABE dengan tambahan D. D di mana itu perpanjangan dari AE. AE jadi AD. Mirip kayak gini, ya. Kalau di sini saya tulisnya sini A, B, sini E, sini D. Seperti itu. Dan kita diminta untuk mencari BED ya. Persis ya, di sini BED. Maka dari itu kita tinggal jumlahkan dua sisi yang sudah kita ketahui, yaitu 45 dan 40. Maka X akan sama dengan 45 tambah 40, 85 ya. Jadi jawabannya akan sama. Jadi teman-teman bebas pakai cara apa aja, karena sama aja hasil akhirnya nanti. Oke, kita akan lanjut ke soal keempat. Nah, soal keempat ini diketahui bobot maksimum dari ditanya bobot maksimum dari 20 paket ya. Jadi ceritanya tuh ada 20 paket. Oke. Jadi ceritanya ada 20 paket. Ya, 20 paket. Dan 12 dari 20, 12 paketnya itu berbobot 13 sampai 25 ons per paket. Ya, seperti ini. Lalu yang kedua sisanya, berarti kan jika 12 paketnya segini, berarti karena ada 20 paket semuanya, maka sisanya pasti 8 ya. Oke. Jadi 8 paket kata dia 25 sampai 32 ons per paket. Artinya karena ini tanya adalah bobot maksimum dari 20 paket, artinya kita karena di sini punya interval ya. Jadi maksudnya tuh 12 paket itu kisaran 13 sampai 25 beratnya. Tapi karena diminta maksimum, yaitu yang paling mentok, paling tinggi, paling besar, maka kita ambil interval yang paling besar di sini. Jadi kita bisa tuliskan bahwa 12 paket yang pertama itu beratnya adalah 25, ambil yang paling gede ya. Lalu 8 paketnya beratnya 32, seperti ini. Oke. Maka ini kita kalikan saja. Oke. 25 dikali 12. Hasilnya adalah 300 ya. Ons, karena ini ons ya. Lalu 8 kali 32. Hasilnya adalah 625. Seperti ini. Nah, setelah kalian ketemu gini, karena dia tanya total ya, kita tambahkan. Ini tetap ons ya. Maka ini menjadi 655. Jadi jawabannya adalah 556 ons, yaitu option E. Oke, ini sangat mudah ya. Jadi kalau teman-teman ditanya minimum, berat minimum, maka teman-teman ambil interval yang paling kecil. Jadi sini jadi 12 kali 13 sama 8 kali 25. Baru dijumlahin. Oke, seperti itu. Kita akan lanjut ke soal nomor 5 ya. Soal nomor 5 ini
berbicara mengenai persamaan kuadrat. Oke, persamaan kuadrat. Oke, kita perhatikan di sini. Diketahui akar persamaan kuadrat dari persamaan kuadrat x kuadrat minus 3x plus m ya, m ya. Kita nggak tahu m itu apa. Sama dengan 0. Nah, akar-akarnya adalah A sama B. Jadi mereka punya akar-akar persamaannya alfa dan beta. Oke, seperti itu. Lalu diketahui pula alfa kuadrat beta ditambah beta kuadrat alfa itu sama dengan minus 18. Seperti ini. Dan kita diminta untuk mencari alfa pangkat 3 ditambah beta pangkat 3. Oke, seperti ini ya. Ini sangat mudah. Kita tinggal menggunakan sifat di mana penjumlahan dua akar dan perkalian dua akar, ya, teorema Feta namanya. Jadi kita tinggal definisikan dulu ya dari ini penjumlahan dua akar. Karena akarnya ada dua ya, alfa dan beta, kita jumlahkan alfa tambah beta. Nah, rumusnya adalah minus B per A. Oke. B itu yang mana? B itu kita lihat dari koefisiennya. Di sini karena sini angka 1 ya, karena depannya tidak tulis apa-apa, berarti angka 1. Ini A-nya. Lalu minus 3 di sini itu B-nya. M di sini itu C. Oke. Maka dari itu kita bisa isi minus B per A. B di sini apa? Minus 3, berarti minus 3 menjadi 3. Dan A-nya 1, berarti 3 per 1, 3. Jadi alfa tambah beta sama dengan 3. Lalu kita cari lagi yang kedua, perkalian dua akar. Kita kalikan lagi, alfa kali beta. Nah, ini rumusnya C per A. Kita lihat C di sini apa? M. A-nya 1. M per 1 ya M ya. Jadi tetap M jawabannya. Oke, seperti itu. Setelah itu bagaimana? Kita buka yang sudah diketahui ini. Ya, kita buka. Saya akan coba di sini. Nah, ini teman-teman harus banyak latihan soal sih, karena kita akan membuat persamaan ini, yang ini, kita buat mereka mengandung bentuk ini dan bentuk ini, agar tinggal disubstitusikan nanti. Jadi di sini karena sama-sama ada alfa beta, di sini juga ada alfa beta, sama-sama ada ya. Maka di sini saya bisa keluarin alfa beta. Lalu dikali, ini kita faktorkan ya. Yang di sini alfanya ada 2 ya, berarti di sini jadi alfa. Di sini betanya ada 2, berarti masih ada sisa beta. Jadi seperti ini, sama dengan minus 18. Jadi kita ketemu ya bentuk alfa kali beta udah ada. Di sini kan hasilnya M. Alfa tambah beta udah ada, sini 3. Jadi di sini kita tulis ini adalah M, ini adalah 3. Yang hasilnya minus 18. Maka ini kita pindahkan seperti biasa. M sama dengan minus 18 per 3. Minus 18 per 3 berapa? Minus 6. Oke. Nah, artinya M-nya adalah minus 6. Di sini kita bisa sama dengankan lagi ya. Berarti M-nya minus 6. Oke. Setelah itu, karena kita diminta untuk mencari ini ya. Mencari ini, kita buka lagi. Nah, saya akan coba buka di sini. Nah, ini juga persamaan yang sering muncul ya, A pangkat 3 tambah B pangkat 3. Ini dapat kita buka sebenarnya. Jadi saya akan tuliskan rumusnya di sini ya. Saya akan tuliskan rumusnya di sini. Ketika kita bertemu A pangkat 3 tambah plus minus ya, B pangkat 3, ini dapat dibuka menjadi A plus minus B seperti ini. Lalu A kuadrat minus plus AB plus minus
B kuadrat. Waduh, kok ada plus minus, ada minus plus. Nah, mungkin teman-teman ada sedikit bingung, tapi ini sangat mudah ya. Jadi maksudnya di sini adalah ketika kita ketemu dengan soal A pangkat 3 tambah plus B pangkat 3, maka kita jawabannya A plus B A kuadrat, ambil yang atas. Karena sini plusnya di atas, berarti kita ambil semuanya di atas. Berarti sini jadi minus A kuadrat minus AB. Oke? Tapi kalau kita ketemu di sini A pangkat 3 minus B pangkat 3, maka kita ambil yang bawah. Berarti di sini minus, berarti sini plus. Di sini juga minus. Ya, seperti itu. Jadi kalau bentuk yang seperti ini plus ya. Maka dari itu kalau plus, kita tinggal ikutin cara ini ya. Menjadi seperti apa? Menjadi A plus B. Oke. Lalu A kuadrat minus AB tambah B kuadrat. Oke. Nah, seperti ini. Telah berubah ya bentuknya seperti ini. Nah, sekarang kita identifikasi lagi. A tambah B sudah ada kita, 3. AB sudah ada. AB di sini maksudnya alfa ya, alfa beta ya. AB di sini sudah ada, minus 6. Yang belum ada adalah A kuadrat B kuadrat. Nah, kita lihat lagi satu sifat di mana dia mendefinisikan A kuadrat tambah B kuadrat. Ini akan sama dengan A tambah B yang dikuadratkan dikurang 2AB. Ya, jadi teman-teman boleh catat ini ya, sifat ini. Dua sifat ini penting. Karena biasanya soal-soal mengenai persamaan kuadrat menggunakan sifat-sifat ini. Jadi, yang bagian atas ini dapat kita ubah ya. Menjadi, ini saya kasih tinta lain. Ini menjadi, ini saya kembalikan ke alfa beta ya. Ya, seperti ini alfa tambah beta. Lalu di sini kan ada A kuadrat tambah B kuadrat ya. Kita pakai yang ini, kita ubah menjadi apa? Menjadi alfa tambah beta kuadrat minus 2 alfa beta. Lalu minus alfa beta yang di sini. Minus alfa beta. Oke, seperti itu. Lalu kita tutup kurung. Nah, akhirnya kita telah membuat semua yang ada di sini dalam bentuk 2 ini. Jadi kita tinggal masukin alfa tambah beta berapa? 3 dikali alfa tambah beta lagi 3 dikurangkan 9. Jadi 9 dikurang, ini kan minus 2 karena sama ya variabelnya alfa beta. Oke, kita bisa ubah ya jadi 3. Minus 2 minus 1 jadi minus 3 ya. AB berapa? Alfa beta minus 6. Jadi seperti ini ya. Nah, ini kita kerjakan. Ini jadi 9 ya. Ini jadi berapa? Minus 3 kali minus 6. Jadi plus 18. Jadi plus 18. Oke. Hasil di sini 3, ini hasilnya 27 ya. 3 kali 27. Hasilnya adalah 181. Jadi jawabannya 81, yaitu option B. Oke. Jadi ini adalah pembahasan soal TPS ya. Soal TPS UTBK. Ada 5 soal. Mungkin untuk teman-teman yang pengen soal-soal lainnya, teman-teman bisa subscribe dulu channel ini. Nanti teman-teman tunggu untuk video saya selanjutnya mengenai soal TPS lainnya ya. Jadi sampai jumpa.